Kenapa? Nilai dan identitas yang diambil dari brand Aqua. 1. Masalah yang layak dipecahkan lewat bisnis. Masalah utama yang mengganggu Tirto Utomo adalah minimnya akses masyarakat Indonesia terhadap air minum yang bersih dan sehat pada masa itu. Banyak orang harus merebus air atau membeli dari sumber yang tidak terjamin kebersihannya. Hal ini menjadi masalah mendasar bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Maka lahirlah Aqua dengan tujuan sederhana namun berdampak besar. Menyediakan air minum dalam kemasan yang higienis, aman, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. 2. Nilai yang tidak boleh dikorbankan. Nilai utama yang tidak boleh dikompromikan oleh Aqua adalah keaslian dan kemurnian air, baik dari segi sumber, proses, maupun distribusi. Mengapa? Karena kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Aqua dibangun dari komitmen terhadap kemurnian itu sendiri. Sekali nilai ini dilanggar, kepercayaan publik akan hilang dan identitas merek sebagai penyedia air Aqua pun runtuh. Aqua berpegang pada prinsip kepercayaan konsumen adalah hasil dari kualitas yang tidak pernah ditawar. Indikator atau kemajuan. Dalam 6 bulan, indikator kemajuan yang ingin dilihat bukan semata angka penjualan, melainkan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan akses air bersih berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil. Peningkatan kesadaran lingkungan, misalnya lebih banyak konsumen ikut program daur ulang botol plastik Aqua. Keterlibatan sosial meningkat melalui kolaborasi dengan komunikasi lokal dan program edukasi tentang pentingnya hidrasi dan pelestarian sumber air. Dengan kata lain, kemajuan bagi Aqua adalah suatu bisnis tumbuh seiring dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesadaran lingkungan masyarakat. Momen ketika owner tetap bergerak tanpa hadiah eksternal. Tirto Utomo tetap berjuang keras membangun Aqua meski pada awalnya banyak orang menertawakan idenya menjual air dalam botol. Karena dianggap mustahil orang mau membeli sesuatu yang bisa didapat gratis. Namun dia tidak berhenti sebab bahan bakar batinnya adalah keyakinan bahwa setiap orang berhak atas air bersih dan sehat. Motivasinya datang dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, bukan sekedar keuntungan. Ia melihat air bersih sebagai hak dasar manusia. Itulah dorongan internal yang membuatnya terus bergerak ketika tak ada dukungan maupun keuntungan langsung. Target finansial yang justru melemahkan motivasi ketika fokus bisnis hanya mengejar keuntungan jangka pendek atau menekan biaya produksi dengan mengorbankan kualitas air. Motivasi sejati akan melemah. Kenapa? Karena hal itu mengabulkan tujuan awal, yaitu menyediakan air murni untuk masyarakat. Bagi Tirto Utomo, jika target finansial mengorbankan kualitas dan kepercayaan publik, maka bisnis kehilangan makna. Ia lebih memilih pertumbuhan yang berkelanjutan daripada keuntungan cepat yang merusak reputasi dan nilai moral perusahaannya. Peran komunikasi dan mentor terhadap semangat. Komunitas dan mentor memiliki peran besar dalam menjaga kesemangat. Contohnya, Tirto Utomo mendapat dukungan moral dan saran teknis dari rekan-rekannya yang memiliki latar belakang teknik dan kesehatan untuk memastikan kualitas produk Aqua tetap terjaga. Selain itu, komunitas terintelnya di perusahaan, para karyawan yang percaya pada visi dan misi penyediaan air bersih untuk bangsa-bangsa. Menjadi sumber energi kolektif, mereka bukan hanya bekerja untuk gaji, tapi mereka menjadi bagian dari misi sosial besar, dan hal itu membuat semangat tumbuh bahkan di masa sulit. Mimpi dan arah berdasarkan kisah dan nilai dari Tirto Utomo, pendiri Aqua. Visi 3-5 tahun dalam bentuk perubahan.
Dengan bisnis saya, masyarakat Indonesia akan berubah dari mengampar air bersih sebagai barang langka dan mahal, menjadikan air bersih sebagai kebutuhan dasar yang mudah diakses dan dijaga sesama. Visi ini menggambarkan perubahan sosial yang diinginkan Aqua, bukan hanya menjual produk, tapi mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat terhadap pentingnya air bersih. Bagian visi yang bisa diukur dan diuji agar visi tidak menggawang. Bagian yang bisa diukur antara lain jumlah daerah baru yang mendapat akses air bersih melalui program Aqua Lestari, persentase konsumen yang ikut program daur ulang atau edukasi hidrasi sehat, kualitas sumber air yang tetap terjaga melalui audit lingkungan tahunan. Dengan indikator itu, kebersihan bisa dilihat dari dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat, bukan sekedar angka penjualan. Konsekuensi jika visi tidak tercapai, yang paling dirugikan adalah masyarakat dan lingkungan. Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan air sehat. Sumber daya air bisa rusak akibat kurangnya kesadaran pelestarian. Reputasi Aqua sebagai merek yang peduli lingkungan pun akan ikut menurun. Bagi Tirto Utomo, kegagalan seperti itu berarti bisnis kehilangan jiwanya, karena misi sosial yang menjadi dasar berdirinya perusahaan tidak terpenuhi. Hambatan dan psikologi kegagalan. 1. Kegagalan terakhir, riset berbayar atau sinyal pivot. Kegagalan awal Aqua adalah riset berbayar, bukan kegagalan murni. Penjualan rendah memberi data bahwa masyarakat belum terbiasa membeli air botolan. Dari situ, Tirto Utomo melakukan pivot dengan menargetkan pasar hotel dan perkotaan terlebih dahulu. 2. Bias kognitif yang menjerumuskan. Bias yang sering muncul adalah confirmation bias, yaitu hanya percaya pada pendapat yang mendukung keyakinan. Tirto Utomo menghindarinya dengan melihat data nyata, bukan opini. Ia juga menghindari sunk cost fallacy dengan berani mengubah strategi saat pasar belum siap. Biaya tak terlihat dari menunda eksekusi visi. Menunda eksekusi berarti kehilangan momentum dan menunda dampak sosial. Semakin lama visi tidak dijalankan, semakin besar hilangnya kepercayaan, motivasi tim, dan manfaat bagi masyarakat.